Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca Alkitab, mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, bimbinglah kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Roh Kudus-Mu menguasai kami semua. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan membaca yang tertulis dalam Imamat pasal 4 ayat 13 sampai 21 firman-Nya. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadari sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Korban penghapus dosa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah itu kudus, bahkan maha kudus. Barang siapa yang mau mendekatinya harus hidup dalam kekudusan. Kita ingat cerita dalam Alkitab ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba mertuanya Jitro di tanah Midian. Ia menyaksikan ada semak-semak yang menyala namun tidak terbakar. Kemudian dia berusaha untuk mendekatinya. Tapi kemudian terdengar suara yang mengatakan, "Bukalah kasutmu, karena tanah di mana engkau berdiri adalah kudus." Maka Musa pun membuka kasutnya lalu menghadap Tuhan. Lalu Tuhan pun berbicara, berfirman kepada Musa. Di mana Allah hadir, di situ adalah kudus. Maka barang siapa yang mau mendekati Allah harus hidup dalam kekudusan. Itulah sebabnya ketika kita menghadap Tuhan, sebagaimana yang diatur dalam tata ibadah minggu di gereja kita mengakui dulu dosa-dosa kita kepada Tuhan. Lalu Tuhan melalui hambanya yang memimpin ibadah itu menyampaikan berita anugerah pengampunan atas dosa-dosa kita dari Tuhan. Setelah dosa kita diampuni, barulah Tuhan berkenan menyampaikan petunjuk-petunjuknya dalam kehidupan kita yang baru, yang dilanjutkan dengan pelayanan firman khotbah yang bertujuan untuk mengarahkan kita hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi 4 rumpun dalam tata ibadah kita, yaitu menghadap Tuhan, kemudian pelayanan firman, dalamnya ada khotbah, kemudian yang ketiga jawaban umat, di dalamnya ada pengucapan syukur, memberi persembahan, dan yang keempat adalah pengutusan dan berkat. Di rumpun menghadap Tuhan, disitulah kita datang kepada Tuhan yang dahulu dengan mengakui dosa-dosa kita
kepada Tuhan. Tanpa mengakui dosa, tidak ada pengampunan. Sebab apa yang diampuni kalau kita tidak mengakui dosa-dosa kita? Maka betapa pentingnya kita mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita harus mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Tapi mungkin ada yang berkomentar, sudah diakui minggu yang lalu, mengapa kita datang lagi sekarang lagi untuk mengakui dosa kita? Sudah diampuni dosa kita minggu yang lalu, mengapa kita datang lagi mohon supaya Tuhan mengampuni, menghapus dosa kita? Bahkan mungkin ada juga yang mengatakan, dosa saya tidak ada, sebab sejak terhapusnya minggu yang lalu, saya tidak berbuat dosa. Seingat saya begitu. Karena itulah, mari kita perlu memperhatikan pembacaan Alkitab tadi, firman Tuhan yang tadi kita baca, khususnya ayat yang ke-13. Imamat 4 ayat 13. Teks lengkap tertulis demikian. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu, segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan, dan mereka bersalah. Jadi ada tadi kata tertulis dengan tak sengaja, kemudian tidak menyadari. Memang perikop ini menceritakan tentang orang-orang yang mengakui dosanya, memohon pengampunan dari Tuhan. Ada disebutkan, ada imam, ada pemuka, ada juga rakyat jelata, dan ada umat secara keseluruhan. Bagian yang kita baca adalah umat secara keseluruhan yang melakukan dosa. Tetapi semua sama-sama mau dikatakan bahwa kita berdosa bisa tanpa sengaja, tanpa kita sadari kita sudah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Tanpa sadar kita setelah melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Jadi seingat kita memang kita tidak melakukan dosa, tetapi ternyata kita telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Dan sesuai dengan firman Tuhan tadi, kalau kita sudah tahu, maka kita harus mengakui dosa kita kepada Tuhan, memohon Tuhan mengampuninya. Kalau dalam perjanjian lama, itu dikatakan melalui korban penghapus dosa dengan proses yang harus dilalui seperti yang tadi kita baca itu, supaya memperoleh pengampunan dosa. Mengapa kita perlu memperoleh pengampunan dosa dari Tuhan? Karena dosa membuat hubungan kita terputus dengan Tuhan. Dosa menjadi penghalang berkat Tuhan bagi kita. Dosa membuat kita ada jarak, terputus, terpisah dari Tuhan. Padahal Tuhan adalah sumber berkat kita, sumber pertolongan kita, sumber segala yang perlu dalam kehidupan kita. Bila kita terputus dari sumber berkat, dari sumber pertolongan kita, kita tidak dapat hidup. Kita tidak dapat menikmati hidup di dunia ini. Itulah sebabnya kita perlu mendapatkan pengampunan dosa dari Tuhan bagi kita. Kita bersyukur bahwa dalam perjanjian baru, dalam diri Yesus Kristus, kita tidak lagi harus mempersembahkan korban binatang untuk menghapus dosa kita. Kita tidak lagi perlu harus mempersembahkan binatang seperti tadi lembu, kambing, dengan proses penyajian seperti yang disebutkan tadi. Karena Yesus sendiri telah menjadi korban sembelihan Allah. Kita tidak lagi memerlukan binatang seperti lembu atau kambing yang kemudian kita meletakkan tangan kita di atas kepala lembu atau kambing itu sebagai lambang bahwa kita menyatu dengan binatang itu sebagai pengganti kita yang harus dibakar, yang harus diserahkan kepada Tuhan, seperti tadi kita baca yang ke-15 itu. Namun Yesus telah menggantikan kita, menanggung dosa kita di atas kayu salib. Yang diperlukan adalah menyatu, bersekutu dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Artinya kita meniru Tuhan Yesus, melakukan
apa yang dikehendaki oleh Tuhan, mengerjakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan memang itulah tugas kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sehingga kita menjadi seperti tiruan Kristus. Kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu mau mengampuni, mau memaafkan, mau berkorban, mau melakukan apa yang baik untuk kepentingan orang lain. Hidup tidak lagi hanya memikirkan diri sendiri untuk kepentingan sendiri, tapi memikirkan kepentingan orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Memang dalam memikirkan dan melakukan kepentingan sesama, menolong orang yang membutuhkan pertolongan, apalagi saat-saat sekarang ini banyak orang yang membutuhkan pertolongan, maka Tuhan pasti sudah memikirkan apa yang menjadi kepentingan kita, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir kalau kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sebab Tuhan menjamin kepentingan kita yang mau bekerja baginya. Namun seperti teks bacaan Alkitab tadi, walaupun kita telah berusaha melakukan kehendak Tuhan, meniru yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, juga bisa tanpa sengaja dan tanpa sadar kita telah berdosa, kita telah melanggar perintah Tuhan. Maka kita perlu selalu datang memohon pengampunan dan bimbingan Tuhan. Dan Tuhan pasti mau membimbing kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bimbinglah kami untuk terus mau meniru Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan, supaya kami boleh menjadi seperti surat Kristus yang terbuka. Melalui perbuatan kami yang menolong sesama, Tuhan melihat kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena dengan memperhatikan sesama, Tuhan juga memikirkan kepentingan kami, sehingga kami tidak perlu khawatir. Karena itu kami serahkan, supaya tetap Tuhan perlengkapi kami, sehingga kami dapat menolong orang lain. Karena banyak orang yang membutuhkan pertolongan, banyak orang yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Pakailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit. Tuhan kasihani mereka. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.